Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor retail. Yang pertama ada MRT, kedua Access, ketiga LPPF, keempat MAPI, kelima MIDI, keenam RALS, ketujuh PADA, kedelapan BEL, kesembilan NCKL, dan terakhir BDKR. Empat ini bukan ya, cuman ada yang request. Langsung saja ke saham pertama. Ada MRT yang ditutup di harga 2.900 menguat 2,11%. Kalau dia transaksi asing itu terus net buy. Kalau dia broker sebenarnya MRT ada akumulasi. Kelihatan ya, jomplang nih. Lihat yang merah banyak broker tapi tipis-tipis, yang nampung sedikit broker tapi nilainya cukup besar. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MRT ini kalau ditarik trennya masih downtrend, dan apakah ini pola beta belum bisa dikonfirmasi. Kalau belum di atas 3000, kelihatannya masih area konsolidasi, kecuali nanti momentumnya tembus 3000 dengan volume besar, bisa jadi dia mematahkan trend downtrend dan kembali akan uptrend. Dengan kondisi seperti ini, EMA Seda juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas long juga meningkat, dan tutupannya minggu kemarin itu di harga tertingginya. Mestinya ada tarikan lagi area uji resisten 2990 sampai 3000. Kelihatannya ke situ arahnya, tapi sekarang itu harganya di pertengahan. Kalau dilihat supportnya saat ini ada di 2700. Dengan kondisi seperti ini sebenarnya juga kalau sampai MRT itu turun dari support minornya, karena naik turunnya itu 100 poin, turun dari 2800 nya indikasi lemah, harus naik dia minggu ini atau bertahan, jangan sampai turun tutup di bawah EMA 20-nya. Lebih bagus kalau MRT itu langsung minggu ini tembus 3000, ada peluang mencoba kembali all time high-nya di 3150. Kelihatan nih lagi konsol. Nah, jadi seperti itu untuk MRT. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga volumenya lumayan meningkat saat koreksi volume kecil mingguannya dan dikonfirmasi rebound. Peluang besar sih ke 3000, uji resisten 3000 untuk MRT seminggu ini. Ada peluang ke sana. Seperti itu untuk MRT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Access yang ditutup di harga 450 menguat 0,89%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya Access didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Access juga mulai ada perlawanan, mulai mencoba naik karena dia terus membentuk higher low, dan juga saat mencoba terus naik dia tuh volumenya makin besar, berarti buying power makin besar. Dan kalau kondisi seperti ini Bapak Ibu tetap pakai supportnya aja 438. Pokoknya di minggu ini atau di bulan Mei jangan sampai turun dari 440. Itu aja Bapak Ibu, nggak usah terlalu banyak berharap. Kalau niatnya trading, ingat aja Access itu bulan Mei mestinya nggak turun dari 438. Kalau turun berarti indikasinya pola dead cat bone, karena dia sudah membentuk kembali lower high ya. Misalnya jebol berarti indikasinya di area 454 nih lower high, dan turun ya turun lebih dalam dan ada pola cup and handle terbalik. Jadi seperti itu. Access kalau dilihat dari time frame weekly-nya, untuk Access juga bagus, ada volume yang meningkat, dan walaupun memang nggak sempurna pola morning star-nya tapi masih bagus lah ya. Peluang besar sih lanjut, ada peluang targetnya 480, resistennya 4 minggu yang lalu. Ini yang akan ditujunya oleh Access. Kalau dilihat dari candle bulanan, ya ini kebetulan juga di resisten ya, dan bisa jadi itu nantinya double bottom. Risknya kecil aja nih kalau berminat, tapi ini disclaimer on 4% katanya. Targetnya 480, risk reward 1:2. Seperti ini bisa 4%, target profit 1:1,5 ya. Seperti itu kalau berminat, tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk Access. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di harga 4050 menguat 1,25%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semarinya LPPF ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. LPPF habis bagi dividen. Kapan di ex-date-nya? 10 April ya. Date 10 April ini, dan harga tutupannya waktu itu di 5000, dan 10% lebih ini dia turun ya. Hampir 20% dia turun kalau nggak salah nih. Ya udah, ini selesai, udah bottom, udah mulai mencoba teknikal rebound. Bisa sampai, tapi ini kembali lagi disclaimer ke area ini 4500. Dari harga sekarang mati potensi upside 10% sangat mungkin, tapi ini disclaimer on. Kalau jalan ya sangat mungkin, minimalnya 4500 LPPF. Dan waktu itu juga dividennya 10% dan dia turun sampai 20%. Ya udah, ini selesai. Ini pelan-pelan naik. Ini dia rejection kok. Dulu support kuatnya 4000 sampai 3960.
dan ini kena rejection nih. Pokoknya tutup di bawah 3.900 tinggalin ya, maksimal 4% cut loss saja di bulan Mei. Potensi upside-nya 4.500 dari harga sekarang, stop loss-nya ya paling 4%, target profit 4.500 saja lah, nggak usah jauh-jauh. 11% risk reward 1/2,5. Menarik harusnya LPPF, tapi sabar, likuiditasnya coba cek likuiditasnya seperti apa. Tipis ya, jadi hati-hati tuh. Ya pelan-pelan lah, kumpulin aja selama dia nggak turun dari 3.900 masih oke tuh untuk LPPF. Jadi seperti itu untuk LPPF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1.370 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker semarinya MAPI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MAPI kurang oke nih pergerakannya. Dia sudah mematahkan tren line up trennya dan juga ada pola rising width, dan kondisi seperti ini hati-hati kalau dia membentuk low baru di bawah 1.300 tuh jelek lah. Ini kemungkinan bisa konsolidasi range-nya yang 1.500-1.300. Jadi 200 poin. Jadi harga sekarang tuh harga tengah-tengah. Kalau nekat beli ya itu. Pokoknya kalau dia membentuk low baru, tutup di bawah 1.300, tinggalin aja. Ini kan kelihatan udah polanya. Pola recent wedge dan juga dia membentuk lower high, lower low. Kalau dia jebol sini membuat lower low baru, turun lebih dalam seperti itu. Tinggalin aja. Tapi kalau Bapak Ibu nggak yakin untuk di hot mungkin 6 bulan, setahun, 2 tahun ya silahkan, beda cerita. Kalau Bapak Ibu tradingnya jangka pendek, plannya jangka pendek, mestinya kalau beli di area 1.300-an itu atau di harga penutupan hari Jumat kemarin, stop loss saja di bawah 1.300 seperti itu. Kalau mau pakai stop loss, kalau mau hold juga boleh. Gak ada yang salah di market nih ya. Jadi seperti itu. Untuk MAPI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup di harga 346 menguat 1,76%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker semarinya MIDI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MIDI juga setelah stock split dia nggak mampu naik, tapi kelihatannya nih dia mempertahankan terus 340-nya. Offset 2 hari terus ditarik naik, ada rejection dan volume mulai meningkat. Trendline downtrend memang masih belum dipatahkan. Kalau dilihat kondisi seperti ini sebenarnya simple aja. Kalau nekat dan yakin, pakai aja 338 itu menjadi supportnya atau 334, tutup di bawah 334, tinggalin aja. Targetnya kemana ini kalau jalan 380, itu aja kelihatan kok konsolidasinya seperti ini. Ini gambarannya untuk MIDI. Kalau besok Selasa dia rebound tembus 350, tutup di atas itu lanjut 380 arah MIDI seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Tapi kembali lagi ini disclaimer on ya. Menurut saya seperti itu. Kalau dia tembus 350, tutup di atas itu 1-2 hari ke depan arahnya 380 untuk MIDI. Seperti itu untuk MIDI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup di harga 610, terkoreksi 2,4%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinya RALS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk RALS kondisi seperti ini kurang bagus ya. Agak rawan nih polanya. Saya lebih ke wait and see aja dulu lah. Tapi kalau Bapak Ibu mau yakin ya ini, pakai aja supportnya 595, 600 itu. Bisa jadi double bottom ya, lihat nanti ya. Pergerakan konsolidasinya juga cukup lebar tuh dari 600 sampai 680. Berarti 10% naik turunnya. Lumayan. Kalau beli harga sekarang tuh risknya kecil, paling 4%, 3% lah. Tapi ini Bapak Ibu yang perlu hati-hati. Dia sudah membentuk lower high. Kalau jebol lower low sini seperti ini, ya siap-siap turun-turun terus. Seperti itu ya. RALS kalau dilihat volume juga buangannya besar. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, hammer terbalik, tutupannya di bawah agak rawan. Tapi selama di atas 600 masih oke aja. Bisa aja ganggu psikologis dulu ya. Tapi perlu hati-hati kalau dia tutup di bawah 600 untuk RALS. Seperti itu untuk RALS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pada yang ditutup di harga 129 menguat 2,38%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarinya Pada didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Pada ada volume yang cukup besar dan dia itu mantul dari 120. Bapak Ibu bisa pakai supportnya 120. Itu aja Pada ya. Pokoknya kalau Pada turun dari 120 tuh ya udah gagal. Kalau mau lebih konfirmasi ya tembus 135, tembus resistannya ini. Dia nutup gap, tutup di atas gapnya itu bagus. Kelihatan volume meningkat ya. Cuman bisa jadi itu crossing aja. Tapi kita lihat minggu ini kalau besok Selasa tembus 135, tutup di atas itu sinyal bagus Pada. Harusnya loh ya, bisa jadi konfirmasi minggu kemarin itu swing low. Walaupun memang swing low-nya tuh terlalu dalam ya.
mestinya membentuk swing low-nya itu di 150 atau di 135. 140 ini area ini nih, ini terlalu offset menurut saya, tapi ya itu lihat besok kalau dia tembus 135 sinyal bagus, bisa konfirmasi swing low, tapi tetap perlu hati-hatilah bagaimana strateginya, karena beli harga pucuk tuh terlalu dalam. Kalau Bapak Ibu cut loss-nya di 120, gimana melihatnya harus cut loss? Yaitu dengan cara scalping. Indikasi saham itu lemah itu bisa dilihat dari bid offer ataupun chart time frame lebih kecil. Nah, kalau Bapak Ibu mau belajar itu bisa di kelas scalping di tanggal 28 Mei nanti, karena Burnet Trader akan mengadakan kelas scalping. Kalau tertarik bisa join. Kelasnya berbayar dan juga nanti ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu bagaimana cara men-screening saham untuk scalping, bagaimana melihat bid offer, bagaimana melihat time chart lebih kecil, melihat broker summary-nya, dan juga membuat trading plan untuk scalping ataupun untuk swing ya. Dan juga ada tiap hari saham-saham akan di screenshot, saham-saham yang mau naik, saham-saham yang mau turun dengan indikasi bid offer seperti apa, chartnya seperti apa di grup. Jadi biar Bapak Ibu tuh bisa cepet belajarnya. Yang penting mau belajar, karena pengalaman dan belajar itu yang akan membentuk Bapak Ibu bisa berhasil, bisa konsisten profit di pasar modal. Tanpa dua itu agak susah kalau modal feeling doang. Percaya aja. Jadi seperti itu. Untuk pada langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bell yang ditutup di harga 130 menguat 2,36%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya Bell hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bell cukup bagus, tutupannya di 130, 120 dia mantul, dan walaupun memang terlalu dalam swing low-nya tapi nggak masalah. Ini harusnya sih lanjut, nggak boleh turun. Targetnya 150 untuk Bell. Ya, seminggu ini harus rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya cukup bagus juga, volume meningkat dan peluang besar lanjut menguat minggu ini untuk Bell. Jadi seperti itu untuk Bell. Yang penting nih hati-hati kalau dia turun dari EMA 20-nya nih lemah lah. Pokoknya Selasa besok tuh harus hijau atau koreksi-koreksi tipis. Jangan sampai turun lagi ya di bawah EMA 20-nya nih. EMA 20-nya udah bagus sudut kemiringannya. Kalau sampai dia turun lagi merah tutup di bawah EMA 20 ini indikasinya kurang oke. Walaupun memang supportnya masih di 120, tapi indikasinya sudah kurang oke, lemah. Kalau dia turun dari itu mungkin konsolidasi dulu bisa, tapi untuk dia cepet naik agak susah kalau sampai Selasa besok turun dari 125 seperti itu. Tapi ini disclaimer on ya menurut saya, tapi kalau pandangan yang lain beda ya ikutin aja yang Bapak Ibu yakini, yang Bapak Ibu sesuai dengan analisa Bapak Ibu ya, seperti itu. Untuk Bell langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NCKL yang ditutup di harga 1405 menguat 2,93%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker summary-nya NCKL ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. NCKL setelah dia RB, kemudian dia RB lagi tapi bangun. Yang ini nggak saya lihat juga. Kalau tahu ya bisa ikutan makan di RB ya. Ya kondisi seperti ini ada peluang dia mengarah lagi 1450 all time high-nya 1470 ya. Pakai aja supportnya itu kondisi seperti ini ya 1350 ini. Pakai aja supportnya ini. Pokoknya kalau dia turun lagi seminggu ini di bawah 1340 indikasinya jelek, turun lebih dalam, ada peluang. Pokoknya harus bertahan minimal. Kalau memang mau naik konsolidasi, gak boleh turun. Kalau dia turun membentuk lower low ya siap-siap bisa turun lebih dalam untuk NCKL. Menurut saya seperti itu untuk NCKL. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BDKR yang ditutup di harga 276 menguat 8,66%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka summary-nya BDKR malah ada distribusi. Berarti markup distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Oh ini baru IPO ya, bulan Maret kemarin, dan dia sudah all time high tapi kena profit taking. Kondisi seperti ini kalau dilihat gagal menembus 280, resistennya 280 nih. Pakai aja nih, ini gagal kan, memang membentuk higher high, membentuk all time high tapi gagal nembus. Agak rawan sih kalau beli harga pucuk. Lihat besok, lihatnya itu dengan cara melihat bid offer atau melihat buying power, kuat nggak dia nih mau naik. Kalau dilihat tadi kan ada distribusi itu CMG dan AJet yang nampung tipis-tipis. Memang beberapa broker yang jarang dipakai retail, CP misalnya, XA, YP memang nomor 1 ya broker retail.
nampung. Ya kita lihat besok lah. Kurang menarik nih menurut saya, tapi ya apapun bisa terjadi di BDKR. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.